mana ada Sofyan, ada Sodia, ada Baria, tak bisa dibungkam Kodim, tak bisa dibungkam popor senapan. Di mana-mana ada Neni, ada Udin, ada Siti. Di mana-mana ada Eman. Di Bandung, Solo, Jakarta, Tangerang, tak bisa dibungkam Kodim, tak bisa dibungkam popor senapan. Satu mimpi, satu barisan. Hanya milik kamu, bahagiamu kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun itu milik kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Satu mimpi, satu barisan. Karya Wiji Tukul. Di Lembang ada kawan Sofyan. Jualan bakso kini karena dipecat perusahaan. Karena mogok, karena ingin perbaikan, karena upah. Ya, karena upah. Di Ciroyom ada kawan Sodia. Si lakinya terbaring di amben kontrakan. Buruh pabrik teh terbaring pucat dihantam tipes. Ya, dihantam tipes. Juga ada Neni, kawan Baria, bekas buruh pabrik kaos kaki, kini jadi buruh di perusahaan lagi. Dia dipecat. Ya, dia dipecat. Kesalahannya karena menolak diperlakukan sewenang-wenang. Di Cimahi ada kawan Udin buruh sablon. Kemarin kami datang, dia bilang, umpama di ronsen pasti nampak isi dadaku ini pasti rusak karena amoniak. Ya, amoniak. Di Cigugur ada kawan Siti. Punya cerita harus lembur sampai pagi. Pulang, lunglai, lemes, ngantuk, letih, membungkuk 24 jam. Ya, 24 jam. Di Majalaya ada kawan Eman, buruh pabrik handuk dulu. Kini luntang-lantung cari kerjaan. Bini hamil 3 bulan. Kesalahan karena tak sudi terus diperah seperti sapi. Di mana-mana ada Sofyan, ada Sodia, ada Baria, tak bisa dibungkam Kodim, tak bisa dibungkam popor senapan. Di mana-mana ada Neni, ada Udin, ada Siti. Di mana-mana ada Eman. Di Bandung, Solo, Jakarta, Tangerang, tak bisa dibungkam Kodim, tak bisa dibungkam popor senapan. Satu mimpi,
satu barisan. Wiji Tukul adalah penyair yang dikenal karena dedikasinya dalam menyuarakan ketidakadilan. Puisinya lebih dari sekedar kata-kata, ia menjadi representasi kesedihan, ketegaran, dan solidaritas. Dalam puisi yang baru saja dibacakan sahabat saya tadi, Wiji Tukul memulai puisinya dengan menyebut sejumlah lokasi di Indonesia, Lembang, Ciroyom, Cimahi, Cigugur, dan Majalaya. Ini memberikan nuansa lokal yang kaya, menunjukkan bahwa puisi ini berakar kuat dalam konteks Indonesia. Namun ketika ia menyebut Bandung, Solo, Jakarta, Tangerang, kita dipaksa untuk memperluas pandangan kita bahwa masalah yang dihadapi oleh kaum buruh bukanlah masalah lokal semata, tetapi juga universal. Permasalahan kaum buruh adalah permasalahan manusia dengan segala sisi kemanusiaannya. Karenanya ia tak berbatas waktu dan tempat. Di setiap sudut dunia, masalah buruh senantiasa hadir menghampiri. Sejak zaman industrialisasi hingga saat ini, persoalan hak-hak buruh, kondisi kerja, upah, dan isu-isu terkait lainnya selalu menjadi perdebatan. Adanya variasi kultural, ekonomi, dan politik dari satu negara ke negara lain menghadirkan perbedaan dalam bentuk dan intensitas masalah buruh. Namun, inti permasalahannya tetaplah serupa, yakni tentang kesejahteraan yang belum didapatkan. Secara historis, revolusi industri telah menyeret jutaan manusia dari kehidupan agraris ke dalam pabrik-pabrik. Dalam situasi tersebut, buruh ditempatkan dalam kondisi kerja yang kurang manusiawi, berjam-jam tanpa istirahat yang cukup, upah yang minim, dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Tetapi seiring berjalannya waktu, perjuangan buruh untuk mendapatkan hak mereka terus berlangsung, menghasilkan berbagai perubahan dalam undang-undang kerja dan tata cara bisnis. Namun, masalah buruh bukan hanya cerita dari masa lalu. Di era globalisasi saat ini, tantangan yang dihadapi buruh menjadi semakin kompleks. Outsourcing, otomatisasi, dan perubahan struktur pekerjaan telah menciptakan dinamika baru dalam dunia kerja. Negara-negara berkembang yang menjadi pusat industri global, seperti Indonesia misalnya, seringkali menghadapi persoalan hak-hak buruh, eksploitasi, dan kondisi kerja yang tidak layak. Lebih jauh lagi, masalah buruh juga berkaitan erat dengan isu-isu global lainnya, seperti migrasi tenaga kerja, hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender, dan dampak lingkungan. Sebagai contoh, buruh migran yang mencari pekerjaan di negara lain seringkali rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Sementara itu, dalam industri tertentu, perempuan mungkin mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun memiliki pekerjaan yang sama. Kembali pada apa yang dilukiskan oleh Wiji Tukul di dalam puisinya. Setiap kisah adalah representasi dari masalah yang lebih besar tentang ketidakadilan dan eksploitasi yang masih dialami oleh kaum buruh. Wiji Tukul tidak hanya mengekspos ketidakadilan, dia juga menunjukkan bahwa para buruh ini tidak menyerah. Frasa tak bisa dibungkam kodim, tak bisa dibungkam popor senapan, menggambarkan semangat perlawanan. Meskipun mereka mungkin terhimpit oleh kekuatan otoriter, mereka tidak bisa dibungkam. Ada kekuatan dalam kesatuan mereka, dan ini ditekankan dengan repetisi judul puisi, satu mimpi, satu barisan di akhir puisi. Salah satu tema paling dominan dalam puisi ini adalah solidaritas. Meskipun setiap individu mungkin memiliki cerita dan latar belakang yang berbeda, mereka semua terikat oleh perjuangan yang sama. Mereka semua bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, dan mereka semua berdiri di barisan yang sama dalam perjuangan mereka melawan ketidakadilan. Puisi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap produk yang kita gunakan, ada tangan-tangan buruh yang telah berkorban. Mereka adalah pahlawan sejati yang seringkali terlupakan. Pengakuan dan apresiasi harus diberikan pada setiap buruh yang telah mengabdi demi kemajuan negeri ini. Kisah-kisah dalam puisi ini bukanlah fiksi. Mereka adalah kenyataan pahit yang dialami oleh banyak buruh di Indonesia. Urgensi untuk memperbaiki kondisi kerja, memberikan jaminan kesehatan, dan mungkin meningkatkan standar hidup buruh harus menjadi prioritas utama. Di sini, saya ingin memberikan garis bawah. Satu mimpi satu barisan adalah representasi kuat dari perjuangan buruh di Indonesia dan di seluruh dunia. Puisi ini bukan hanya sebuah kritik terhadap sistem yang eksploitatif, tetapi juga sebuah penghormatan kepada ketegaran dan solidaritas kaum buruh. Wiji Tukul dengan brilian menggambarkan penderitaan dan harapan, mengajak kita semua untuk berdiri bersama dalam berjuang melawan ketidakadilan. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga sebuah seruan untuk beraksi. Partai Buruh berkomitmen untuk mewujudkan mimpi para buruh dan berdiri teguh di barisan terdepan dalam perjuangan mereka.